Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Tentunya masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dua nikmat yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang paling banyak manusia melupakannya. Nikmatani maghrurun katsirun fin nasi, as-sihhatu wal faragh. Ada dua buah nikmat kata Nabi yang manusia itu banyak melalaikannya, banyak melupakannya. Yang hakikatnya dia adalah dua nikmat yang sangat besar. Dua nikmat tersebut kata Rasulullah adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dua nikmat yang banyak orang melupakannya kata Rasul. Terkadang nikmat sehat itu benar-benar berharga kapan? Ketika seseorang itu mendapatkan musibah sakit. Ketika dia mendapatkan musibah sakit, maka nikmat sehat itu benar-benar berharga bagi orang tersebut. Tapi ketika seseorang sudah diberikan nikmat sehat, banyak orang itu melupakannya kata Nabi. Kita garing sehari dua hari itu rasa lawas benar. Kita diberikan kesehatan seminggu dua minggu rasa lakas benar. Dan ini memang digariskan oleh Nabi SAW bahwasanya manusia ketika berhadapan dengan nikmat sehat dia banyak melalaikan. Kalau kita garing sehari dua hari itu sehari itu rasa lawas benar. Tapi kalau kita diberikan nikmat sehat, jangankan sehari dua hari, sepekan dua pekan itu begitu cepat sepertinya waktu berlalu. Dan ini yang disatakan Nabi SAW, ini nikmat yang banyak dilalaikan kata Rasul. Maka ketika seorang muslim, seorang muslimah, dia berhadapan dengan nikmat sehat, tidak ada cara terbaik kecuali dia bersyukur. Dan puncak dari syukur orang tersebut adalah dia manfaatkan nikmat sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dan duduk hadir pada majelis ilmu ini salah satu memanfaatkan nikmat sehat. Memanfaatkan nikmat sehat yang banyak orang melupakannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kesempatan pun juga demikian, bahwasanya seorang yang diberikan kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk melakukan ketaatan, kemudian dia manfaatkan, maka apa yang dia lakukan itu akan menjadikan nikmat tersebut terus ada pada orang tadi. Tapi ketika dua nikmat ini kata Nabi dilalaikan, maka orang tersebut akan tertipu, orang tersebut akan terpedaya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah pun ingatkan kepada kita bahwasanya ketika salawat yang kita kirimkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kataballahu lahu asyra hasanat maha anhu asyra sayiat rafa'allahu lahu asyra darajat wa radallahu lahu bimithli. Salawat yang kita kirimkan kepada Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam atau salawat Ibrahimiyah, maka hasilnya kata Nabi dicatatkan bagi dia 10 kebaikan, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat, dan Allah balas 10 salawat tersebut. Allah balas salawat dia dengan 10 salawat yang dikirimkan oleh Allah kepada orang tersebut, ditetapkan 10 keberkahan. Hanya kalimat Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam itu menghasilkan 4 model balasan. 10 kebaikan, 10 dosa dihapus, 10 derajat diangkat, dan ditetapkan 10 keberkahan untuk orang tersebut.
Dia hanya modal Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul ingatkan kepada kita, setiap kelompok dari kaum muslimin mereka berkumpul bersama, kata Rasul, dan tidak menghadirkan ucapan salawat kepada aku, maka tunggulah nanti penyesalannya di hari kiamat. Oleh karena itu kita sering dengar setiap muqaddimah dari majelis-majelis ilmu, setelah pujian kepada Allah baik dengan kalimat alhamdulillah atau innal hamdalillah, maka senantiasa disambung dengan kalimat salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini sebagaimana biasa sebahagian waktu kita akan sampaikan materi, sebahagian kita akan berdialog dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk diperbincangkan. Kita akan fokus pada bahasan sholat-sholat sunnah yang dihukumi bukan sunnah muakkad. Artinya sholat sunnah yang hukumnya sunnah tapi tidak ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum sholat sunnah itu ada yang bersifat sunnah muakkad, ada yang bersifat sunnah biasa, ada yang derajatnya lebih turun daripada sunnah. Artinya kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Nah, sholat sunnah muakkad itu diantaranya ada sholat tahajud qiyamul lail, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini sunnah muakkad. Sholat sunnah biasa itu seperti misalnya sholat syuruk, sholat duha. Ini sholat sunnah biasa yang dia derajatnya bukan sunnah muakkad. Ada derajat yang lebih rendah lagi daripada sholat sunnah biasa, yaitu sholat sunnah yang dikatakan oleh para ulama kadang dikerjakan, kadang dia tinggalkan. Sholat sunnah tersebut diantaranya adalah sholat sunnah antara azan dan iqamah. Sholat sunnah antara azan dan iqamah ini adalah salah satu sholat sunnah yang kita dianjurkan, tapi anjuran yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ditekankan dengan sangat kuat. Artinya sholat sunnah antara azan dan iqamah itu kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal adzani wal iqamah rak'ataini bainal adzani wal iqamah liman yasha." Ada sholat sunnah 2 rakaat kata Nabi antara azan dan iqamah. Ada sholat sunnah 2 rakaat antara azan dan iqamah. Ada sholat sunnah 2 rakaat antara azan dan iqamah liman yasha, siapa yang mau, kata Rasulullah. Nah, sholat sunnah antara adzan dan iqamah ini sifatnya bukan muakkad, bukan terus menerus. Dia sholat sunnah yang dikerjakan, tapi mengerjakan sholat sunnah ini tidak terus menerus. Karena kalau itu dilakukan dengan cara terus menerus akan jatuh kepada sunnah muakkad. Dan ketika itu terus dilakukan, dikhawatirkan seakan-akan ini sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah antara adzan dan iqamah ini sholat sunnah yang dikerjakan, kadang kita lakukan, kadang kita tinggalkan. Contoh, setelah adzan asar dikumandangkan, apakah ada sholat sunnah sebelum asar? Jumhur ulama menyebutkan tidak ada sholat sunnah sebelum asar, tidak ada qobliyah asar. Karena kalau ada qobliyah asar, maka dia akan jatuh kepada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu dibagi di 2 hadis. Rak'ataini qabla subhi, wa rak'ataini qabla zuhri, wa rak'ataini ba'da zuhri, wa rak'ataini ba'dal maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya. Sholat sunnah rawatib itu kata Rasulullah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dalam hadis yang lain, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini rawatib. Semua hadis yang bicara sholat sunnah rawatib tidak satu pun memasukkan qobliyah asar. Tidak satu pun memasukkan qobliyah asar. Artinya qobliyah asar
itu bukan sholat sunnah rawatib. Maka kalau ada orang yang mengerjakan qobliyah asar terus, misalnya setelah adzan asar dia kerjakan sholat sunnah sebelum asar, yang niatnya adalah qobliyah asar dan itu dilakukan terus menerus, maka mohon maaf, Rasul tidak menyarankan perbuatan tersebut. Yang disarankan Nabi yang terus menerus itu adalah rawatib, dan rawatib tidak satu pun memasukkan qobliyah asar. Benar memang ada riwayat yang menyebutkan rahimallahu man shalla qabla asri arba'an, Allah merahmati seseorang yang dia mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Ada hadis yang menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Tirmidzi. Namun sampai hari ini pun para ulama berbeda pendapat akan kualitas hadis tersebut. Sampai hari ini pun masih diperdebatkan oleh para ulama berkaitan dengan 4 rakaat sebelum asar. Karena hadis ini tidak pernah dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan tidak pernah direkom Bukhari Muslim. 4 rakaat sebelum asar itu sampai hari ini diperdebatkan oleh para ulama. Maka apa solusinya kalau kita ingin mengerjakan salat sunnah sebelum asar? Solusinya adalah niatnya salat sunnah antara adzan dan iqamah. Kerjakan salat sunnah 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Karena kalau kita niatnya adalah qobliyah asar, sekali lagi itu diperdebatkan oleh para ulama, meskipun sebahagian ulama menyebutkan derajatnya hasan. Namun itu tidak masuk juga pertama pada hukum salat sunnah rawatib. Jadi kesimpulan hukumnya seperti ini. Kita yang biasa qobliyah asar, kalau itu dilakukan terus menerus, maka ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan terus menerus akan jatuh kepada hukum salat sunnah rawatib, akan masuk kepada hukum salat sunnah rawatib. Sementara 2 hadis Nabi membicarakan salat sunnah rawatib, tidak satu pun memasukkan qobliyah asar. Kalau tetap ingin mengerjakan salat sunnah qobliyah asar juga, berkeyakinan dengan qobliyah asar juga, maka cara mengerjakannya tidak terus menerus, tidak setiap hari. Kalau tetap berkeyakinan dengan hadis tadi. Tapi yang paling selamat kata para ulama adalah kalau ingin mengerjakan salat sunnah setelah adzan asar, maka niatnya adalah salat sunnah antara adzan dan iqamah, bukan niatnya salat sunnah qobliyah asar. Jadi tinggal membedakannya itu di niat. Sama-sama digawi, tapi niatnya berbeda. Kalau kita berniat qobliyah asar, ini bukan masuk salat sunnah rawatib. Karena salat sunnah rawatib sekali lagi dia hanya berkaitan dengan subuh, zuhur, maghrib dan isya. Tidak satu pun hadis yang membicarakan ada rawatib qobliyah asar ataupun ba'diyah asar. Salat asar itu tidak disebutkan masuk pada hukum salat sunnah rawatib. Hanya 4 waktu salat yang ada rawatibnya, yaitu subuh, zuhur, maghrib dan isya. Nah sekarang ada orang yang mengerjakan qobliyah asar. Kalau dia kerjakan qobliyah asar terus menerus, maka ini tidak dibenarkan. Karena kalau itu dilakukan terus menerus akan masuk kepada hukum rawatib. Sementara rawatib tidak diterangkan ada qobliyah asar. Tapi kalau dia ingin kerjakan sekali-sekali, apakah boleh? Silahkan dengan meyakini hadis yang disebutkan 4 rakaat sebelum asar Allah akan berikan rahmat. Diperdebatkan adalah hanya salat sunnah antara adzan dan iqamah. Maka dia bisa kerjakan salat sunnah setelah adzan, tapi niatnya adalah salat sunnah antara adzan dan iqamah, bukan niatnya qobliyah asar. Adzan asar selesai dikumandangkan, kebetulan misalnya pengen berada di masjid, maka apakah boleh salat sunnah 2 rakaat setelah adzan? Boleh, tapi bukan niatnya qobliyah asar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainal adzani wal iqamah rak'ataini bainal adzani wal iqamah. Ada salat sunnah 2 rakaat antara azan dan iqamah.
Dan catatannya ini umum di setiap 5 waktu sholat. Pian datang ke masjid misalnya di waktu subuh misalnya, atau di rumah misalnya, qobliyah subuh sudah dikerjakan, kemudian masih punya waktu ingin mengerjakan sholat sunnah antara adzan dan iqamah, apakah boleh? Boleh. Kerjakan niat sholat sunnah 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Karena ini salah satu sholat sunnah yang memang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi catatannya adalah tidak dilakukan dengan cara terus menerus. 5 waktu sholat, dari 5 waktu sholat itu misalnya ambil 2 atau 3 waktu untuk melaksanakan sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Karena kalau di 5 waktu sholat terus dia kerjakan, maka itu pun tidak diperkenankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sholat sunnah antara adzan dan iqamah ini yang paling sering terjadi di zaman Rasul dan di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah di waktu maghrib. Para sahabat itu sering mengerjakan sholat sunnah antara adzan dan iqamah di waktu maghrib. Adzan maghrib dikumandangkan, selesai, sebahagian sahabat itu langsung melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Bukan qobliyah maghrib, tapi sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Jadi dari 5 waktu sholat ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, sholat sunnah antara adzan dan iqamah yang paling sering dilakukan oleh para sahabat adalah di waktu maghrib. Setelah adzan maghrib dikumandangkan, mayoritas sahabat itu langsung mencari tempat untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sampai ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, satu hari ketika saya pergi ke masjid, kata beliau, saya dapatkan para sahabat melaksanakan sholat sunnah. Yang saya mengira, katanya, saya ini terlambat melaksanakan sholat maghrib. Dikira sahabat yang mengerjakan sholat sunnah tadi melaksanakan ba'diyah maghrib. Saking banyaknya sahabat yang mengerjakan sholat sunnah antara adzan dan iqamah setelah adzan maghrib, sahabat yang baru datang tadi mengira dia sudah terlambat. Kenapa? Dia menganggap ini sahabat mengerjakan ba'diyah maghrib. Dan ini dalil kata para ulama bagaimana sholat sunnah antara adzan dan iqamah di waktu maghrib adalah waktu yang paling sering dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, kita mohon maaf yang tidak terbiasa melaksanakan sholat sunnah antara adzan dan iqamah, idealnya sekali-sekali kita kerjakan. Karena jangan sampai sunnah ini terlewatkan, dan sekali lagi sifatnya tidak terus menerus. Kadang amalan sunnah ini hilang disebabkan karena apa? Disebabkan kita jarang melakukan perbuatan tadi. Disebabkan kita jarang melakukan perbuatan tersebut, sehingga generasi-generasi berikutnya menganggap, oh, ini perkara-perkara yang baru. Kita terkadang mengerjakan satu amalan, mohon maaf, amalannya itu-itu aja. Padahal ada amalan-amalan yang lain yang juga diajarkan dan dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti sholat sunnah antara adzan dan iqamah, sebahagian orang mungkin tidak terlalu masyhur dengan sholat ini. Jadi kerjakan sholat sunnah antara adzan dan iqamah, meskipun sifatnya sekali lagi bukan sunnah muakkad, bukan sunnah yang sangat ditekankan. Tapi kalau itu sama sekali tidak dikerjakan, dia berpotensi 2-3 generasi setelah kita akan kehilangan sunnah ini. Kita kerjakan sekali-sekali, misalnya dari 5 waktu sholat, ambil misalnya di waktu maghrib, ambil misalnya di waktu asar. Dan ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat sunnah yang sifatnya bukan muakkad, yang sifatnya bukan terus menerus, diantaranya adalah sholat sunnah antara azan dan iqamah. Yang kedua, kata para ulama, sholat sunnah yang sifatnya sunnah tapi bukan sunnah muakkad adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak pun terkadang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang dia tidak berkaitan dengan sebab, tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan tempat, tidak berkaitan dengan jumlah rakaat. Sholat sunnah mutlak itu kapanpun bisa dilakukan, kecuali di 3 waktu yang terlarang. 3 waktu yang terlarang melaksanakan sholat sunnah mutlak adalah setelah subuh sampai munculnya matahari, sampai masuknya waktu syuruk.
Yang kedua, kita dilarang melaksanakan salat sunnah mutlak kapan? Ketika matahari tepat di atas kepala kita sampai masuknya waktu zuhur. Yang ketiga, kita dilarang melaksanakan salat sunnah mutlak setelah salat asar sampai masuknya adzan maghrib. 3 waktu ini dilarang. Selebihnya kita boleh melaksanakan salat sunnah mutlak. Selesai misalnya salat syuruk, dia kerjakan salat sunnah mutlak, terus 2 rakaat silahkan sampai matahari tepat di atas kepalanya, maka ini terlarang. Selesai salat zuhur misalnya, dia kerjakan salat sunnah mutlak, terus 2 rakaat salam sampai adzan asar dikumandangkan. Ketika selesai asar, dilarang melaksanakan salat sunnah mutlak sampai masuknya waktu maghrib. Selesai maghrib, selesai ba'diyah maghrib, dia kerjakan salat sunnah mutlak 2 rakaat salam terus misalnya sampai masuknya waktu isya. Selesai isya, dia kerjakan ba'diyah isya, kemudian dia kerjakan salat sunnah mutlak terus 2 rakaat salam bebas berapa rakaat pun sampai dia ingin beristirahat. Nah, ini salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu bebas berapa rakaat pun. Apa manfaat salat sunnah mutlak? Di antaranya kata para ulama adalah menambal salat-salat wajib yang pernah kita tinggalkan di masa-masa lampau. Dahulu mungkin misalnya karena tapi penyembahyang misalnya 20-30 tahun yang lalu karena tapi tahunan orang sembahyang, maka bagaimana cara menambal hal-hal yang kita tinggalkan dulu? Cara yang terbaik diantaranya kata para ulama, dia kerjakan salat sunnah mutlak. Karena salat sunnah mutlak itu bebas dengan jumlah rakaat berapapun. Jadi yang namanya mengganti atau mengqadha salat wajib yang pernah ditinggalkan di masa-masa lampau itu bukan dengan cara mengerjakan salat wajib lagi. Dia pernah meninggalkan misalnya 10-20 tahun yang lalu, bukan dia bayar dengan mengerjakan salat wajib lagi, tidak, kata para ulama. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada orang yang tidak sempurna salat wajibnya, maka dia bisa menambal ketidaksempurnaan tersebut dengan mengerjakan sholat sunnah, kata Rasul. Kita qadha sholat wajib itu hanya boleh di 2 keadaan. Keadaan yang pertama kalau kita tertidur, keadaan yang kedua kalau kita lupa kita belum sholat. Maka kita wajib dan harus mengqadha. Contoh, ada orang subuh terlambat, kemudian bangunlah orang ini jam 9 pagi misalnya. Apakah dia boleh mengqadha? Dia harus mengqadha salat subuhnya. Kenapa? Sebabnya karena tertidur. Ada orang disibukkan dengan banyak urusan sampai akhirnya waktu zuhurnya pun terlewatkan. Tiba-tiba masuk adzan asar dan dia sadar ternyata belum mengerjakan salat zuhur. Maka orang ini wajib untuk mengqadha salat yang dia tinggalkan disebabkan karena lupanya orang tadi. Hanya 2 sebab ini yang disabdakan Rasul, orang itu boleh mengqadha salat wajib. Man nama anis salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha, kata Nabi. Siapapun yang tertidur atau lupa dia belum salat, kerjakan kapanpun dia ingat. Tapi kalau ada orang yang sengaja meninggalkan salat, dia tahu adzan maghrib dikumandangkan, dia mendengar adzan maghrib dikumandangkan, kemudian dia tinggalkan adzan maghrib, ditinggalkan salat maghrib tadi dengan sengaja. Model orang yang seperti ini, ketika dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh untuk mengqadha. Kenapa? Sebabnya bukan tertidur dan bukan lupa, tapi sebabnya dia bersengaja meninggalkan perbuatan tersebut. Maka keharusan hukumnya bagi orang ini adalah memperbanyak salat-salat sunnah. Jadi tidak ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang selesai salat zuhur berdiri pulang, sembahyang zuhur pulang. Ada orang selesai asar kemudian dia berdiri lagi mengerjakan salat asar. Selesai maghrib dia kerjakan lagi salat maghrib misalnya. Ini tidak disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qadha pada salat wajib sekali lagi itu hanya di 2 keadaan sebagaimana sabda Rasul. Dia lupa atau dia tertidur. Nah, orang yang adzan maghrib dikumandangkan masih duduk aja misalnya di pinggir jalan, dia bukan tertidur dan dia bukan lupa. Lewatlah maghrib tadi misalnya, lewatlah waktu isya misalnya, subuh teguring, siang haur banar, adzan maghrib dikumandangkan dia lewat saja. Nah, model orang yang seperti ini ketika dia bertobat kepada Allah, apakah dia qadha? Tidak.
Karena qadha itu hanya boleh di dua keadaan. Keadaan yang pertama kalau dia tertidur atau dia lupa dia belum sholat. Sehingga kelazimannya adalah perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Di antara sholat sunnah yang menambal ketidaksempurnaan pada sholat wajib yang pernah dia tinggalkan adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu berapa rakaat pun boleh. Kalau dia sudah bertaubat, dia minta ampun kepada Allah dengan apa yang telah dilakukan ketika dia meninggalkan ibadah sholat, Allah pasti menerima taubatnya. Kemudian dia perbanyak sholat sunnah. Dan sekali lagi yang menambal ketidaksempurnaan pada sholat wajib tersebut adalah diantaranya sholat sunnah mutlak yang dia punya rakaat bebas berapa rakaat pun, dimanapun, kapanpun, kecuali hanya di 3 waktu yang terlarang tadi. Ini salah satu sholat sunnah yang terkadang terlewatkan dari sebagian kaum muslimin. Dan ingat, manfaat sholat sunnah mutlak itu tidak hanya menambal ketidaksempurnaan pada sholat wajib. Di antara manfaat sholat sunnah mutlak adalah orang yang banyak mengerjakan sholat sunnah mutlak, maka dia akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sorga. Sebagaimana Rabi' al-Aslami meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uridu mufaraqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya ingin bersama engkau di sorga. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Saya ingin bersama engkau di dalam sorga ya Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantu aku, kata Nabi, untuk mewujudkan keinginan engkau dengan cara perbanyak engkau sujud, perbanyak engkau sholat. Kalau engkau perbanyak sholat sunnah, kata Rasulullah, engkau akan bersama aku di sorga. Dan ini dalil, kata para ulama, di antara keutamaan sholat sunnah, khususnya sholat sunnah mutlak, dia akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sorga. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini 2 sholat sunnah yang perlu terus menerus, dan yang paling sering terjadi sholat sunnah antara adzan dan iqamah ini adalah di waktu maghrib. Kemudian yang kedua, kita juga perlu memperhatikan sholat sunnah mutlak yang dia punya manfaat paling tidak 2 hal. Hal yang pertama adalah menambal ketidaksempurnaan salat wajib yang mungkin pernah tertinggal. Yang kedua adalah pada saat dia mengerjakan salat sunnah mutlak dengan jumlah rakaat yang banyak, maka dia akan mungkin sama bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sorga. Menambal ketidaksempurnaan pada salat wajib itu boleh jadi, mohon maaf, terjadi pada seorang perempuan. Contohkan, banyak dari kaum perempuan khususnya di masa haid, dia sebenarnya bersih, kemudian dia lalaikan waktu zuhur. Pada saat dia akan sholat mengerjakan zuhur, misalnya jam 2 hanya mau mengerjakan, tahu-tahu dia dapatkan haidnya. Yang sebelumnya dialah orang yang bersih, adzan zuhur dia masih bersih, tahu-tahu jam 2 dia dapatkan haidnya. Yang semestinya dia bisa mengerjakan zuhur sebelum jam 2, kemudian dia lalaikan. Mohon maaf, ini model dari sebahagian orang yang melalaikan sholat, sehingga kemudian para ulama berbeda pendapat setelah itu. Apakah ketika dia sudah bersih, dia wajib untuk mengqadha zuhur yang dia tinggalkan disebabkan kelalaian dia? 3-4 hari berikutnya dia bersih. Apakah dia harus qadha zuhur yang dia tinggalkan, yang dia dapatkan haidnya jam 2 tadi misalnya? Ulama berbeda pendapat. Sebahagian ulama menyebutkan dia harus qadha. Kenapa? Karena semestinya dia bisa mengerjakan salat zuhur. Sebahagian ulama menyebutkan dia tidak perlu untuk qadha. Apapun itu pendapat para ulama yang pian pilih, maka salat sunnah mutlak itu menambal ketidaksempurnaan. Sama seperti ini. Ada seorang perempuan, dia sudah bersih. Dia bersih di waktu malam, tapi dia tunda mandinya, besok pagi aja mandi aja dia. Artinya apa? Isya dia lewatkan, padahal dia sudah bersih. Masuklah dia di waktu subuh, kemudian baru dia mandi. Apakah dia harus qadha isya yang dia tinggalkan? Ulama memang berbeda pendapat. Benar, memang jumhur ulama berpendapat dia harus qadha isyanya. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan sholat disebabkan karena dia menunda mandinya sampai masuk waktu
subuh. Sebagian orang lain menyebutkan, sebagian ulama lain menyebutkan dia tidak perlu qadha isanya. Kenapa? Dia belum mandi, maka dia cukup sholat subuh. Apapun pendapat yang pian ambil, sholat sunnah mutlak itu menambah ketidaksempurnaan pada sholat wajib yang boleh jadi mungkin ditinggalkan disebabkan karena perkara-perkara pelalaian sholat yang semestinya dia kerjakan. Wallahualam, saran yang terbaik kata para ulama untuk berhati-hati dia qadha. Terlebih ketika permasalahan orang yang menunda mandinya, dia sudah bersih di waktu zuhur, kayak ajakin mandi ya waktu asar ya. Zuhur dia tinggalkan, kemudian dia asar baru dia mandi. Apakah dia qadha zuhur yang dia tinggalkan? Jumhur ulama menyebutkan dia qadha, baru dia kerjakan sholat asar. Meskipun sebahagian ulama lain menyebutkan dia tidak perlu qadha, alasannya karena dia belum bersih. Tapi itu pun dijawab oleh para ulama, tidak bersihnya dia bukan karena haidnya dia, tapi karena dia tunda mandinya. Karena orangnya yang memang menunda untuk mandi. Sehingga wallahualam pendapat yang terbaik adalah dia qadha. Namun apapun pendapat yang diambil, salat sunnah mutlak itu menambal ketidaksempurnaan pada salat-salat wajib yang boleh jadi tertinggal dengan sebab-sebab sebagaimana yang disebutkan tadi. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini mungkin kalau ada hal yang perlu untuk kita perbincangkan dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ditanyakan Mas, terakhir paling kan mengetahliatkan tangan kaki. Teruskan sudah itu habis baca tahiyat akhir kita baca doa. Doa dulu kita hubungkan tangan kita pada waktu baca doa. Waktu tahiyat akhir kan habis. Kita baca doa dan bukanlah. Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya tambahkan mengenai sholat sunat dan bukan sholat jamak besar. Itu jamak besar itu kan antara dua sholat itu baru kita komat lagi Pak Ustaz. Ada yang mengatakan komat, ada yang tidak, antara dua sholat saya juga dengan asar jamak asar. Yang kedua mengenai puasa Senin Kamis bolehkah dirambah double, misalnya niatnya bayar hutang puasa Ramadan terus dirambah lagi dengan puasa sunat Senin Kamis ataukah tersendiri? Mohon solusi dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh nggak bisa kalau sholat sunat antara ajar dan awal itu kita mau subuh Ustaz? Apakah kita hubungan sholat tersebut kopiannya atau sholat itu? Ya. Yang kedua gini Ustaz, saya di rumah yang hari yang tadi itu radio Ustaz, ada yang mati-mati terus ada merusak segalanya habis. Saya berkeyakinan dengan jika suara seperti itu mungkin dalam hati saya seperti iblis atau setan itu kalau keluar dari rumah Ustaz. Jadi yang saya tanyakan, apa benar kalau saya begitu atau tidak benar itu Ustaznya? Kenapa Bu? Yang kedua tadi? Yang kedua itu kan saya biasanya menjadikan video dari orang yang mengaji Ustaz yang kita gitu macam-macam orang kamu semua. Terus saya itu berkeyakinan Ustaz, ketika saya mau dari itu mungkin dalam hati saya iblis atau setan itu tidak betah dengan saya, maksudnya keluar gitu Ustaz. Yang saya tanyakan, apakah itu betul menurut saya apa itu betul gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain?
Baik, mungkin sambil jalan mungkin ada pertanyaan. Yang pertama tentang isyarat ketika tasyahud. Kapan kita menurunkan isyarat pada saat kita tasyahud akhir? Yang pertama, jumhur ulama menyebutkan bahwasanya isyarat tasyahud dengan telunjuk itu dimulai dari kalimat at-tahiyat. Jumhur ulama berpendapat demikian. Meskipun ada sebagian ulama lain yang menyebutkan dari kalimat asyhadu alla. Tapi wallahu a'lam pendapat yang terbaik adalah dari kalimat at-tahiyatulillah. Bersumberkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qa'adtum fit tasyahud," kalau kalian duduk untuk membaca tasyahud, maka berikanlah isyarat dengan telunjuk. Berikanlah isyarat dengan telunjuk. Isyarat dengan telunjuk ini pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 model, dengan 3 cara. Yang pertama adalah dhamma asabi'ahu, Rasulullah menggenggam semua jari jemari beliau, wa asyara bisababah, kemudian beliau berikan isyarat dengan telunjuk. Ini yang pertama. Digenggam semuanya, kemudian diberikan isyarat seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara faj'al thalatha wa khamsin wa asyara bisababah. Rasulullah membuat angka 53, kemudian memberikan isyarat dengan telunjuk. 53 seperti ini. 5 dalam bahasa Arab itu seperti ini. 1 2 3, jarinya 1 2 3, kemudian memberikan isyarat seperti ini. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang pertama dirapatkan, cara yang kedua dia buka seperti ini. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah memberikan isyarat dengan telunjuk, menggabungkan antara jempol dengan telunjuknya pada saat dia memberikan isyarat seperti ini. Nah, bergabung kayak ini. Nah, mungkin pernah ada orang yang seperti ini. Ketiga cara ini pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ketiga cara ini, yang paling jarang dilakukan Nabi adalah menggabungkan ini. Ini yang paling jarang. Ini pernah tapi tidak sering. Jadi pian jangan rancak nang ini. Seperti ini atau dia genggam seperti ini. Ini yang paling sering dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 cara tadi. Dan itu dimulai dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalimat at-tahiyatulillah. Meskipun boleh dari kalimat asyhadu alla, tapi pendapat yang paling masyhur adalah dari kalimat at-tahiyat. Kemudian kapan menurunkan isyarat tadi? Menurunkan isyarat tadi adalah ketika kita mengucapkan salam, bukan pada saat kita selesai bacaan kita. Kalau kita sholatnya berjamaah, maka kapanpun kita mengucapkan salam, ketika itulah kita menurunkan isyarat. Ketika kita sudah assalamualaikum warahmatullahi turun. Ada ulama lain berpendapat salam kedua baru dia turunkan. Tapi pendapat yang masyhur adalah salam yang pertama dia sudah boleh untuk menurunkan. Jadi menurunkan isyarat ini bukan patokannya selesai bacaan kita pada saat kita sholat berjamaah. Kita sudah selesai Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnatil masiihid dajjal, kemudian kita turunkan sementara kita belum salam. Tidak. Kita salam baru kita turunkan atau bersama dengan salamnya kita. Artinya ketika kita sholat berjamaah dengan seorang imam, kita sudah selesai bacaan kita, maka isyarat itu masih tetap. Kecuali kita sudah salam baru kita turunkan. Jadi bukan patokannya selesai bacaan kita, tidak. Tapi patokannya ada dalam salat berjamaah ketika kita salam. Ketika kita selesai salam, maka kita turunkan atau bersama dengan salamnya kita, baru kita turunkan isyarat ini. Baru kita turunkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dia turunkan. Dan ini pendapat yang paling kuat. Ini pendapat yang paling kuat. Karena bacaan itu tidak mengisyaratkan kita harus menurunkan, tapi yang mengisyaratkan kita menurunkan telunjuk kita adalah pada saat kita salam. Sama seperti ini, Bu, ada orang yang sholat berjamaah. Imamnya sudah salam, sementara dia belum menyelesaikan bacaan, maka apa yang dilakukan? Yang dia lakukan, dia selesaikan dulu bacaan baru dia salam. Kita hanya misalnya
At-tahiyatu lillah wa salatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Tahu-tahu imam sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita belum salawat. Kita belum berdoa di 4 perlindungan. Apakah kita salam? Tidak. Kita selesaikan dulu bacaan kita, baru kita salam. Kadang ada sebahagian orang bacaannya belum tuntung, melihat imam salam, salam juga. Tuntaskan dulu bacaannya, baru dia salam. Nah, jadi itu mungkin yang pertama, kapan menurunkan isyarat telunjuk ketika kita mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, apakah ada iqamah antara sholat jamak qasar, antara azan, antara zuhur dan asar misalnya? Setiap ada sholat, maka di dalamnya ada iqamah. Maka ketika orang itu musafir, dia kerjakan sholat zuhur, sebelum sholat zuhur dia iqamat. Selesai sholat zuhur, dia ingin sholat asar, dia iqamat lagi. Setiap waktu sholat itu ada iqamahnya, dan sunnahnya seperti itu. Tapi kalau orang itu meninggalkan iqamah, apakah boleh? Hukumnya boleh. Mohon maaf, perempuan itu berbeda pendapat para ulama, apakah ada iqamah atau tidak bagi seorang perempuan. Sebahagian ulama menyebutkan tidak ada iqamah bagi seorang perempuan dengan dalil hadis Nabi SAW, laisa ala nisa'i adzani wal iqamah. Perempuan tidak punya hak untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Dalil inilah yang dibawa oleh pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, yang boleh berfatwa bahwasanya seorang perempuan mereka tidak dianjurkan untuk melaksanakan iqamah. Kalau iqamah dianjurkan, maka kelaziman hukumnya adzan pun juga diperintahkan untuk perempuan. Karena adzan dan iqamah itu satu paket, satu hadis. Ketika syariat adzan diperintahkan, maka syariat iqamah pun ketika itu juga diperintahkan. Dan dia bukan hadis yang terpisah. Disinilah pemahaman para ulama bahwasanya kalau iqamah itu boleh untuk perempuan, maka adzan pun juga harus boleh. Kemudian ditambah lagi dengan pernyataan Rasul, laisa 'ala nisa'i adzani wal iqamah. Perempuan tidak punya hak untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Bagi sekelompok perempuan yang mereka musafir misalnya, mereka sholat berjamaah, wallahualam sebagian ulama berpendapat tidak perlu untuk iqamah. Sholat zuhur selesai, langsung sholat asar. Tapi kapanpun ada seorang laki-laki, maka dia adalah orang yang iqamah. Dia azan misalnya, kemudian dia qomat, kemudian dia jadi imam misalnya, kemudian dia qomat lagi. Misal ada musafir, satu orang laki-laki dewasa, kemudian sekelompok perempuan, tidak ada laki-laki yang lain. Maka apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Dia azan, kemudian dia qomat, kemudian dia jadi imam, kemudian ketika sholat asar misalnya, yang dia jamak asar dia qomat lagi, kemudian dia jadi imam. Nah, ini bujur-bujur borongan saja. Azan iya juga, qomat iya juga, imam iya juga. Ketika ada seorang laki-laki, dan iqamah itu diperintahkan untuk seorang laki-laki, tidak untuk kaum perempuan menurut banyak hadis Rasulullah SAW. Nah, jeda antara zuhur dan asar ketika orang itu melaksanakan jamak qasar dalam kondisi-kondisi yang biasa, itu pemisahnya hanya zikir istighfar 3 kali, Allahumma antas salam. Pian selesai zuhur, musafir misalnya, ketika akan melaksanakan sholat asar, itu jedanya hanya istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram, kemudian sholat asar. Tetap ada zikir selesai sholat zuhur, tetap ada zikir selesai sholat maghrib, tapi zikirnya hanya istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram, kemudian sholat berikutnya. Nah, setelah sholat tadi, setelah sholat asar misalnya, baru berlaku zikir sholat yang fardu, selesai sholat fardu, yang tasbih, tahmid, takbir yang 33. Tapi bukan di antara 2 waktu sholat tadi, tidak. Kalau dalam kondisi-kondisi yang biasa.
Tapi kalau dalam kondisi misalnya ada pelaksanaan sholat jenazah dan musafir, kemudian sholat zuhur, selesai sholat zuhur ternyata ada sholat jenazah, apakah kita langsung sholat asar yang kita qashar 2 rakaat atau kita ikuti dulu sholat jenazah? Dalam kondisi yang demikian kata para ulama, dia kerjakan dulu sholat jenazah, karena sholat jenazah sifatnya tidak terus menerus, sehingga dia sholat jenazah baru dia sholat asar yang dia qashar 2 rakaat. Nah, ini jeda antara zuhur dan asar ketika kita musafir yang dikerjakan 2 rakaat, kemudian dikerjakan 2 rakaat. Adapun iqamah, sekali lagi itu mutlak untuk seorang laki-laki, meskipun sebagian ulama berpendapat perempuan itu boleh iqamah. Namun kalau itu diperbolehkan untuk iqamah, maka adzan pun juga harus diperkenankan bagi seorang perempuan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apakah boleh kita mendobel niat puasa Senin atau puasa Kamis dengan niat puasa bayar hutang misalnya? Tidak boleh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu kembali kepada niat dan orang itu akan mendapatkan hasil dari niat yang jelas. Kalau niatnya puasa Senin, ya sudah puasa Senin. Jangankan mendobel niat untuk puasa wajib, mendobel niat untuk puasa sunnah pun tidak diperkenankan. Kebetulan misalnya ayyamul bid, kemudian terjadi hari Kamis misalnya, apakah boleh niatnya ayyamul bid dengan puasa Kamis? Tidak. Kalau dia ingin ambil Kamis, dia ambil Kamis. Kalau dia ingin ambil ayyamul bid, dia ambil ayyamul bid. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan untuk mendobolkan niat seperti ini, karena Rasul dengan tegas menyebutkan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu akan diterima oleh Allah ketika dia punya niat yang jelas. Karena kalau boleh menggabungkan niat sunnah, 2 niat digabungkan dengan 1 amalan, orang akan menggabungkan boleh jadi 4-5 niat dengan 1 amalan. Ada orang masuk masjid di waktu subuh, dia niatnya tahiyatul masjid, dia niatnya qobliyah subuh, dia niatnya salat sunnah wudu, dia niat sholat sunnah antara adzan dan iqamah, dan dia niat sholat sunnah mutlak. 5 niat dia gabung. Ditakuni kawan, kada qobliyah subuh kah? Sudah tadi ya sedih. Kada qobliyah subuh aja aku sedih. Wudu ya juga tadi ya sedih. Kalau 2 niat itu boleh, kenapa 5 niat tidak diperbolehkan? Sehingga para ulama menyebutkan tidak ada penggabungan niat. Kan dalam hukum, maka orang akan malas untuk beribadah, akan meredupkan nilai-nilai sunnah. Apa manfaatnya Nabi bersabda ini kata Rasulullah. Sehingga kejelasan hukumnya adalah setiap satu amal itu dengan 1 niat, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah apa tadilah? Yang radio tadi apalah yang murotal? Oh ya, dengan niat untuk mengusir setan. Jelas yang paling utama adalah Al-Quran itu dibaca oleh orang yang membaca tentunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, suratul Baqarah yang kalian baca di rumah kalian menjadikan setan itu akan lari, kata Rasulullah. Menjadikan setan itu akan lari. Sekarang bagaimana murotal misalnya, dia perdengarkan radio, dia perdengarkan misalnya khusus bacaan Quran, apakah juga mengambil manfaat sebagaimana yang disebutkan? Sebagian ulama menyebutkan tetap mengambil manfaat, namun tidak maksimal, karena tetap ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Ya mungkin ketika kita harus membaca Al-Baqarah itu mungkin kita terkendala mungkin, maka sebahagian kita mungkin memperdengarkan Al-Baqarah, memperdengarkan bacaan Quran untuk mengusir syaitan misalnya dari rumah kita. Apakah ini maksimal? Dikatakan oleh para ulama dia tidak maksimal. Tapi apakah itu dia punya efek? Dia pasti punya efek. Dia pasti punya efek dari bacaan tersebut. Tapi apakah itu maksimal? Tidak. Yang maksimal itu adalah kita yang membacakan, kita yang membaca
Al-Baqarah itu kalau tartil, hampir 2 jam kita selesai. Kalau bacanya tartil, mungkin sekitar 1 jam 45 menit mungkin. Ya anggaplah 2 jam. 2 jam Al-Baqarah itu selesai kalau kita tartil. Kalau yang ada tartil ya mungkin lebih, misalnya bacaannya cepat, karena bacaan Quran itu ada 2, ada tartil, ada hadar. Hadar itu bacaan cepat yang dia tidak mempedulikan berapapun panjang pendeknya, semuanya dia pukul 2 harokat, semuanya dia baca dengan 2 harokat. Itu bacaan hadar. Nah bacaan tartil itu ada yang 6 harokat, ada yang 4, ada yang 2. Al-Baqarah itu kalau tartil itu selesai kurang lebih di 2 jam. Kalau kita terkendala dengan bacaan tadi, apakah kita boleh memperdengarkan? Kita perdengarkan. Tapi paling tidak kita pernah membaca Al-Baqarah di rumah kita selesai. Paling tidak sekali-sekali kita selesaikan. Di rumah misalnya sudah 30 tahun misalnya, dia tidak pernah menyelesaikan Al-Baqarah di rumahnya, sayang. Paling tidak dia pernah selesaikan Al-Baqarah di rumahnya, paling tidak. Ya syukur-syukur kalau misalnya dia khatam Al-Quran, dia pernah khatam Al-Quran di rumahnya. Nah untuk bacaan yang diperdengarkan seperti radio sebagaimana yang disebutkan tadi, apakah itu mengusir setan? Dia pasti punya efek tapi tidak maksimal. Dia punya efek tapi tidak maksimal. Yang paling maksimal itu kita yang membacakan Al-Quranul Karim. Untuk mengusir setan itu diantaranya adalah kita mengerjakan salat sunnah di rumah kita. Kita kerjakan tahajud, kita kerjakan salat sunnah rawatib, kita kerjakan salat duha misalnya di rumah. Ini pun mengusir setan. Atau orang yang masuk ke dalam rumah, kata Rasulullah, kemudian dia ucapkan kalimat basmalah, dia kalimat bismillah dia ucapkan, maka setan pun akan lari, kata Rasulullah SAW. Ketika kita ucapkan salam kemudian kita baca bismillah misalnya, maka ini pun setan akan lari. Makanya Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, aghliqul baba bi bismillah, tutuplah pintu-pintu rumah kalian dengan ucapan bismillah. Fa inna syaitan la yuhtababan mughallaqah, karena sesungguhnya syaitan tidak akan pernah bisa membuka pintu yang ditutup dengan ucapan kalimat bismillah. Ini diantara cara bagaimana kita mengusir syaitan. Kemudian yang selanjutnya kata para ulama untuk mengusir syaitan dari rumah-rumah kita adalah, ingat ketika kita makan maka ucapkan kalimat basmalah. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang makan kemudian dia tidak ucapkan kalimat bismillah, maka syaitan akan berada di tempat tersebut dan dia ikut akan makan, kata Nabi SAW. Ketika ada orang masuk ke dalam rumah, kata Rasulullah, dia ucapkan kalimat basmalah, maka syaitan pun berkata, la mabita lana, kita tidak punya tempat tinggal di rumah ini. Modalnya hanya bismillah, kata Rasul. Syaitan mengatakan kita tidak punya tempat tinggal di rumah ini. Apalagi kalau pian membaca Al-Baqarah atau membaca Al-Quranul Karim. Namun sekali lagi, bacaan yang dibaca itu pasti akan ada efek dari syaitan, yang dia akan tersakiti juga tentunya pada saat diperdengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, tapi dia tidak maksimal, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam perjalanan pulang dari luar kota, masih kurang lebih 85 kilo jarak sampai rumah. Kebetulan adzan maghrib. Bolehkah kita kerjakan salat maghrib dan isya untuk dilaksanakan jamak di masjid sebelum sampai rumah? Selama jaraknya tersebut masih di 85 kilo, maka dia masih punya hak untuk melaksanakan jamak qashar. Kita pulang dari satu daerah kemudian singgah di satu tempat. Jarak antara tempat tersebut dengan rumah kita itu masih di 85 kilo. Maka apakah boleh jamak qashar? Jumhur ulama menyebutkan hukumnya boleh, karena dia masih tergolong hukum musafir. Tapi ketika dia sudah melewati jarak di 85 kilo, maka tidak ada jamak qashar bagi dia. Dia hanya boleh untuk menjamak maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Terlebih kalau orang ini sudah sampai ke rumah misalnya, maka yang dia kerjakan maghrib 3 rakaat kemudian isya 4 rakaat. Tapi kalau di tengah-tengah perjalanan singgah
singgahnya tempat tersebut, jarak antara tempat tersebut dengan rumahnya itu masih di 85 kilo, jumhur ulama menyebutkan dia masih boleh untuk jamak qashar. Kenapa? Masih melekat hukum musafir bagi orang ini. Tapi ketika sudah kurang dari 85 kilo, maka tidak melekat lagi hukum musafir. Musafir itu dikatakan orang itu musafir adalah idh kharaja min biladihi bihadil mahdud. Orang itu dikatakan musafir kapan? Ketika dia keluar dari tempat tinggalnya dengan jarak yang sudah ditetapkan. Ketika jarak yang sudah ditetapkan itu dia dapatkan, maka berlaku hukum musafir. Artinya kalau dia pulang dari safarnya dia, kemudian dia singgah di satu tempat, yang tempat tersebut jaraknya lebih dari 85 kilo daripada rumahnya, maka masih melekat hukum musafir bagi orang ini. Kenapa? Dia sudah keluar dari rumahnya dengan batasan waktu yang sudah ditetapkan. Tapi kalau seandainya singgahnya dia tidak sampai 85 kilo, contoh pian safar atau pian misalnya singgah di Banjarbaru untuk mengerjakan sholat zuhur misalnya atau sholat maghrib, apakah boleh jamak qashar? Tidak, karena jarak Banjarbaru dengan Banjar itu tidak sampai 85 kilo. Singgah Martapura misalnya, apakah boleh jamak qashar? Belum, karena Banjar Martapura itu tidak 85 kilo. Yang diperbolehkan hanya jamak saja. Maghrib 3 rakaat, kemudian Isya 4 rakaat, Zuhur 4 rakaat, kemudian Asar 4 rakaat, ini boleh. Tapi untuk meringkas sholat yang dikenal dengan istilah qashar, maka itu harus berada pada di 85 kilo. Wallahu a'lam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin yang Allah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.